Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanpa terasa kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2023. Bila kita boleh berada di bulan terakhir tahun 2023, kita meyakini semuanya boleh terjadi karena Tuhan Yesus menyertai kita. Sebab sebelum Yesus naik ke surga, Dia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, itu boleh ada karena Yesus sedang menyertai kita. Dia menyertai kita di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan kuasanya itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena Dialah Sang Immanuel. Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim. Tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember tahun 2023. Semuanya ini merupakan penjabaran dari kitab Injil Matius pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Jadi dalam hal memahami kebenaran firman Tuhan, dihubungkan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, mari kita dalami kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dengan menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember tahun 2023. Tidak usah kita berlama-lama tentang hal ini, mari kita langsung saja masuk pada dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang pesan firman Tuhan melalui daftar silsilah Yesus Kristus ini? Pertanyaan nomor 2. Jelaskan relevansi firman Tuhan ini dalam pelayanan di jemaat dan masyarakat. Saudara sekalian, dalam menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua 6 pokok pikiran yang sangat penting. 6 pokok pikiran yang sangat penting, dan yang keenam itu sangat-sangat berarti bagi kita. Itu sesuatu yang harus kita pahami bersama, sehingga relasi kita di dalam jemaat maupun di dalam masyarakat itu menjadi lebih baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pokok pikiran yang pertama, dari 4 kitab Injil Matius yang mencatat secara lengkap daftar silsilah Yesus Kristus. Hanya Matiuslah yang mencatat secara rinci daftar silsilah Yesus Kristus. Memang ada kitab Injil yang lain yang juga bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Kitab Injil itu adalah kitab Injil Lukas. Kita bisa melihat itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-38. Di sana Lukas menulis silsilah Yesus Kristus. Nah, jika silsilah yang ditulis oleh Lukas ini kita sandingkan dengan silsilah yang ditulis oleh penginjil Matius, daftar silsilah yang disampaikan oleh penginjil Matius itu lebih rinci dibandingkan dengan daftar silsilah yang ditulis oleh penginjil Lukas. Nah, saudara sekalian, mengapa kitab Injil Matius mengawali tulisannya dengan silsilah Yesus Kristus? Markus tidak memulainya dengan silsilah. Lukas dan Yohanes juga tidak mengawali kitab Injilnya dengan silsilah. Matius yang menulis kitab Injil dan mengawalinya dengan silsilah. Ini menarik untuk kita dalami bersama. Mengapa begitu? Apakah silsilah ini begitu penting sehingga dia ditempatkan di awal? Ataukah ada sesuatu yang melatar belakanginya sehingga Matius dalam hal menulis kitab Injil, dia merasa silsilah ini sangat penting dan harus ditempatkan di awal tulisannya. Saudara sekalian, penerima kitab Injil Matius ternyata adalah mereka yang berasal dari agama Yahudi. Dan kita tahu bersama, mereka yang beragama Yahudi, kitab suci mereka adalah Perjanjian Lama, ya.
Perjanjian Lama itu kitab suci agama Yahudi. Nah, orang Yahudi itu akrab dengan silsilah. Seseorang harus bisa menunjukkan identitas dirinya melalui silsilah. Kalau dia adalah pembicara publik atau orang yang bergerak di ranah publik, dia harus bisa menunjukkan silsilah dirinya agar dia bisa diterima oleh semua orang Yahudi. Nah, Herodes tahu persis tentang hal itu. Karena itu Herodes membakar silsilah dirinya agar dia tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Yang kita tahu bersama, Herodes itu adalah bangsa Edom. Nah, Yesus sebelum dia diperkenalkan oleh Matius sebagai Mesias, sebagai juru selamat, Matius merasa sangat penting untuk mengawalinya dengan silsilah. Agar tidak ada lagi perdebatan tentang asal-usul Yesus. Tidak ada lagi yang memperguncingkan apakah Yesus itu layak untuk didengar atau tidak. Nah, itulah sesungguhnya yang melatar belakangi mengapa penginjil Matius menempatkan silsilah Yesus Kristus di awal tulisannya. Jadi dengan memahami hal ini kita paham mengapa Matius menempatkan silsilah Yesus Kristus di awal tulisannya. Karena penerima kitab Injil Matius, alamat kitab Injil Matius ketika pertama kali ditulis adalah orang Yahudi. Orang Yahudi akrab dengan silsilah, orang Yahudi suka dengan silsilah. Nah, identitas Yesus harus diperkenalkan kepada orang Yahudi. Dan pintu gerbang untuk memperkenalkan itu adalah silsilah. Itulah saudara sekalian, pokok pikiran yang pertama yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Pokok pikiran yang kedua, silsilah Yesus Kristus ditempatkan di awal tulisan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud. Nah, karena itu di awal silsilah dalam ayat 1, perhatikan ayat 1, nama Daud disebut. Ya, nama Daud disebut di awal silsilah Yesus. Nah, hal ini disengaja oleh Matius agar orang Yahudi tidak lagi meragukan Yesus adalah Mesias. Jadi silsilah itu dibuat, tetapi di awal silsilah itu nama Daud disebut. Karena orang Yahudi memahami bahwa Mesias itu berasal dari garis keturunan Daud. Mesias itu berasal dari tunas Isai. Mesias itu garis keturunannya dari Raja Daud. Karena itu nama Daud ditempatkan di awal tulisannya. Nah, bangsa Yahudi mempercayai nubuat tentang kelahiran Mesias dari keturunan Daud. Dengan silsilah ini, orang Yahudi semakin diyakinkan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan. Yesus benar-benar penggenapan nubuat para nabi. Apa yang telah disuarakan oleh para nabi. Nabi Mikha misalnya menyebut bahwa negeri tempat kelahiran Yesus itu adalah Bethlehem. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi silsilah ditempatkan di awal untuk memperkenalkan Yesus Kristus adalah Mesias dari garis keturunan Daud. Pokok pikiran yang ketiga, dengan daftar silsilah ini semakin mempertegas bahwa Yesus benar-benar tokoh sejarah. Tokoh sejarah. Tokoh historis. Yesus benar-benar ada di panggung sejarah dunia, pernah hidup di panggung sejarah dunia. Yesus bukan siluman, Yesus bukan tokoh fiktif, Yesus bukan tokoh mitos, Yesus bukan tokoh legenda seperti yang diceritakan dalam agama-agama lain. Tidak. Yesus itu benar-benar ada dalam sejarah kehidupan manusia. Dia lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret.
dan berkarya di Galilea sampai ke kota Yerusalem. Yesus benar-benar ada. Hal ini lebih jelas lagi kalau kita membaca kitab Injil Lukas pasal 2. Lukas menyebut, pada zaman Kaisar Agustus, Yesus lahir. Pada zaman Kirenius menjadi wali negeri di Syria, Yesus lahir. Dan negeri kelahirannya adalah Bethlehem. Nah, saudara sekalian, Yesus bukanlah cerita legenda atau cerita mitos. Ini sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Matius. Dengan silsilah ini, jelas Yesus itu adalah manusia dari garis keturunan Daud. Dia adalah tokoh sejarah, dia pernah hidup di tanah Israel. Itulah pokok pikiran yang ketiga. Masih ada 3 pokok pikiran lagi, dan sekarang kita masuk ke pokok pikiran yang keempat. Silsilah Yesus meruntuhkan sekat yang membatasi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sebab dalam silsilah Yesus terdapat orang-orang yang dianggap berdosa. Sebut saja Tamar, Rahab, dan Batsheba. Rahab itu pelacur, Batsheba itu berzina, dan Tamar kita tahu ceritanya. Nah, kita temukan juga nama Rut, seorang wanita Moab, dalam silsilah Yesus. Jadi kehadiran Yesus ini diperkenalkan melalui silsilah, itu sesungguhnya menyatukan perbedaan kelompok, menyatukan perbedaan suku. Jadi kehadiran Yesus benar-benar adalah bagi banyak orang. Pokok pikiran yang kelima, ya. Pokok pikiran yang kelima, dalam silsilah Yesus kita lihat juga kesetaraan gender, ya. Kesetaraan gender yang lazim terjadi dalam masyarakat Yahudi kalau mereka membuat silsilah, ya. Sekali lagi, yang lazim terjadi dalam masyarakat Yahudi kalau mereka mau membuat silsilah, tidak ada nama perempuan dicantumkan dalam silsilah itu. Semuanya nama laki-laki. Tidak ada nama perempuan. Ini dapat kita pahami karena budaya patriarkat yang memberikan keistimewaan kepada kaum laki-laki. Nah, dalam daftar silsilah Yesus, kita menemukan ada 4, bahkan 5 nama perempuan disebutkan di situ. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa penginjil Matius menunjukkan kesetaraan gender. Laki-laki ataupun perempuan, semuanya berharga di mata Allah. Laki-laki ataupun perempuan, semuanya istimewa di hadapan Tuhan. Laki-laki ataupun perempuan berbeda dalam hal fungsi, tetapi status mereka di hadapan Tuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Jadi silsilah Yesus Kristus ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan, kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, kita istimewa di mata Tuhan. Dalam daftar silsilah Yesus, nama perempuan disebut. Itulah pokok pikiran yang kelima, dan mari kita perhatikan pokok pikiran yang terakhir, pokok pikiran yang keenam. Sampai di sini jelas bagi kita pesan yang Matius mau sampaikan lewat silsilah Yesus Kristus. Karya keselamatan yang Yesus kerjakan itu berproses cukup lama dalam sejarah hidup manusia. Allah kita adalah Allah sejarah. Ia sebenarnya dapat melakukan segalanya dalam sekejap, tetapi Dia tidak mau. Allah kita berproses dalam sejarah hidup manusia. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan suka yang instan. Kita harus berproses dalam sejarah hidup kita, agar kita bertumbuh sebagai pribadi yang matang, yang dewasa, yang benar-benar dibentuk, diproses oleh Tuhan. Masih ingat kisah Musa? Musa itu 40 tahun dia hidup di istana Firaun.
Dia adalah pangeran di istana Firaun. Segala-galanya difasilitasi. 40 tahun kemudian, dia hidup sebagai seorang peternak kambing domba. Tetapi setelah dia melewati 40 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia diangkat hidupnya oleh Tuhan. Dan dia ditempatkan sebagai pemimpin besar orang Israel. Keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan. Jadi Allah kita adalah Allah yang berproses dalam sejarah hidup manusia. Jika saat ini engkau sedang berada dalam pergumulan hidup yang hebat, percayalah engkau sedang diproses oleh Tuhan. Inilah saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jelaskan relevansi firman Tuhan ini dalam pelayanan di jemaat dan masyarakat. Ya, apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini dalam masyarakat maupun jemaat? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama tentang identitas diri kita. Identitas diri kita harus jelas. Setiap suku bangsa punya identitas diri. Orang Kristen juga punya identitas diri. Yesus identitas dirinya jelas. Silsilah itu menunjukkan kepada kita tentang hal itu. Nah, kita sebagai orang Kristen harus punya identitas jelas yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, kita sebagai orang Kristen itu berarti kita adalah pengikut Kristus. Kalau kita mengikut Kristus itu berarti Kristus ditempatkan di depan dan kita ikut dari belakang mengikuti petunjuk, mengikuti bimbingan dari Kristus. Nah, bimbingan dari Kristus itu ada dalam kitab suci. Inti ajaran Kristus adalah kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih yang dia perkenalkan adalah kasih agape, kasih yang tak berbatas. Kalau kasih filia itu hanya sebatas sahabat. Kalau kasih storge itu hanya sebatas keluarga. Kalau kasih eros itu sebatas menarik orang itu bagi kita. Dia punya daya tarik seksual, maka kita mengasihi dia, mencintai dia. Tetapi kasih agape adalah kasih yang tak ada batas. Dan kasih itu yang diajarkan oleh Yesus. Kasih itu melampaui batas keluarga, melampaui batas sahabat, melampaui batas ketertarikan secara fisik. Kasih itu memberi secara total, bukan setengah-setengah. Kasih itu tanpa pandang bulu, siapapun dikasihi. Itulah kasih yang Yesus ajarkan. Dan Yesus meminta kita untuk hidup di dalam kasih itu. Sebab jika kita hidup dalam kasih itu, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tetapi jika kita tidak hidup dalam kasih itu, kita kehilangan identitas diri sebagai murid-murid Yesus. Jadi, identitas diri itu penting. Kalau kita adalah orang Kristen, maka kita harus hidup di dalam kasih, pengharapan, dan iman. Semuanya harus berjalan seiring sejalan. Sehingga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Yang kedua, Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Yesus itu Juru Selamat yang dijanjikan. Orang Israel tidak paham bahwa Mesias itu jangkauan pelayanannya tidak sebatas orang Israel. Mesias itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang Israel. Mesias itu diperuntukkan bagi dunia. Firman yang menjadi manusia itu bagi dunia. Kasih Allah itu bagi dunia. Tidak sebatas komunitas orang Israel. Dalam kitab Injil kita membaca, Yesus pernah melayani non-Israel, yakni anak dari seorang perempuan Kanaan. Yesus juga pernah melayani hamba dari seorang perwira. Ya, perwira ini adalah orang Romawi, berkebangsaan Romawi. Yesus melayani mereka. Jadi, pelayanan Yesus sebagai Mesias tidak hanya sebatas komunitas orang Israel,
tetapi menjangkau seluruh dunia. Yesus sebagai Mesias adalah Mesias bagi seluruh bangsa, bukan hanya sebatas Mesias bagi umat Israel. Tetapi umat Israel memahami Mesias itu hanya sebatas komunitas mereka. Mesias itu dipahami secara politis. Mesias itu akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud dahulu. Kerajaan yang jaya itu akan dikembalikan oleh Mesias. Padahal Mesias bukan dalam pengertian secara politis. Mesias itu harus dipahami dalam pengertian yang holistik, yang mana dia hadir untuk keselamatan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, kita sebagai gereja harus memberitakan itu. Memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Memberitakan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia. Silsilah Yesus Kristus memperjelas bahwa Yesus benar-benar firman yang telah menjadi manusia. Nah, sebagai manusia, Yesus pernah merasakan sukacita dan penderitaan hidup. Dia mengalami bersama dengan orang-orang Yahudi sukacita itu ketika sahabatnya Lazarus dibangkitkan. Dia mengalami sukacita itu ketika anak seorang perempuan di Nain dibangkitkannya. Tetapi dia juga mengalami penderitaan di saat sahabatnya Lazarus itu meninggal dunia. Sehingga dia menangis di samping kubur Lazarus. Itu dapat kita baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus juga mengalami penderitaan ketika dia dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika dia berada di Taman Getsemani. Yesus mengalami itu. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Yesus mengalami pengkhianatan. Yesus mengalami penderitaan ketika dia dipaksa pikul salib, dicambuk, diludahi, difitnah, dikata-katain. Yesus mengalami semua itu. Karena dia menjadi manusia. Silsilahnya jelas bahwa dia pernah ada di panggung sejarah dunia dan dia benar-benar menjadi manusia. Yesus mengalami itu. Nah, ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kita. Jika kita punya pergumulan kehidupan, Yesus memahamimu. Yesus sangat memahamimu. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia pernah tinggal bersama dengan manusia. Dia pernah mengalami sukacita. Dia pernah mengalami penderitaan. Jadi jika saat ini engkau menderita, Yesus sangat memahamimu. Dia sangat paham dengan penderitaanmu. Karena dia pernah menderita. Dia pernah dikhianati. Dia pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi di Taman Getsemani. Dia pernah merasakan pahitnya, getirnya penyiksaan itu. Yesus mengalami semuanya itu. Jadi seberat apapun pergumulan yang saat ini engkau hadapi, Yesus sangat memahamimu. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia, dia pernah mengalami apa yang engkau rasakan. Ada banyak orang di dunia ini yang mengeluh, mengatakan, Tuhan, penderitaan saya sangat berat. Saya dikhianati oleh orang-orang yang saya kasihi. Saya ditinggalkan oleh teman-teman. Berhenti mengeluh. Percayalah. Yesus tahu isi hatimu. Dia tahu penderitaanmu. Karena dia pernah menjadi manusia. Dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Jadi, silsilah Yesus Kristus mempertegas kepada kita bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Selanjutnya, Yesus mempersatukan perbedaan. Perbedaan suku, gender, dan lain sebagainya. Kesetaraan gender jelas sekali dalam silsilah ini. Budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan, yang mengistimewakan kaum laki-laki dalam silsilah itu
kaum laki-laki namanya disebut, sementara kaum perempuan tidak disebut. Nah, dalam silsilah Yesus, nama kaum perempuan disebut. Ini menunjukkan kepada kita adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kesombongan Israel bahwa hanya mereka umat Allah, itu menjadi pertanyaan ketika dalam silsilah Yesus ada seorang perempuan Moab di situ. Namanya Ruth. Ruth ini orang Moab, bukan orang Israel. Ya, dia menikah dengan Boas, orang Israel. Jadi suaminya yang Israel. Sementara Ruth adalah orang Moab. Dalam daftar silsilah Yesus, nama Ruth ditemukan. Nama Ruth muncul dalam daftar silsilah Yesus. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk memperlakukan semua orang dari latar belakang apapun, dari suku apapun, kita perlakukan egaliter, kita perlakukan setara. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Kemudian saudara sekalian, relevansi yang berikut, karya keselamatan Allah itu berproses dalam sejarah manusia. Ini menarik saudara. Pandangan kebanyakan orang, Allah itu di seberang sana. Allah itu ada jauh di sana. Ya. Dengan adanya silsilah ini, kita memahami bahwa Allah yang kita sembah itu tidak jauh di seberang sana. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang selalu bersama dengan kita, Allah yang selalu menyertai kita. Silsilah Yesus Kristus mempertegas kepada kita tentang hal ini. Ya, bagi yang lain Allah itu jauh di seberang sana sehingga harus dipanggil siang dan malam. Dalam silsilah ini kita paham Allah kita dekat. Dari ketinggian dia turun ke bumi ini menjadi manusia. Ini adalah kerendahan hati. Gereja harus rendah hati. Saudara dan saya harus rendah hati. Tuhan berkenan dengan orang yang rendah hati. Dalam kitab Amsal kita membaca, tinggi hati mendahului kehancuran. Jika kita ingin memiliki masa depan yang baik, tempuhlah hidup yang rendah hati. Karena Allah saja rendah hati, apalagi kita adalah manusia ciptaannya. Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang boleh saya sampaikan menjawab pertanyaan nomor 2. Dengan menjawab 2 pertanyaan ini, maka selesai sudah tanggung jawab saya untuk share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, saya selalu mengingatkan, mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia menuntun kita memahami kebenaran firman-Nya, agar kita semakin beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita tampil dengan identitas diri kita sebagai pribadi yang berpengharapan, yang saling mengasihi satu sama lain, dan hidup beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menyongsong Natal, selamat menyongsong Tahun Baru tahun 2024. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin.